Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Kita udah molor waktu berapa nih? 28 menit. Jadi hari ini materi dari Teh Neneng dari Finance. Saya sebagai asisten trainernya, cuma lebih ke mungkin moderator aja. Jadi hari ini Teh Neneng akan membahas tentang manajemen keuangan pada saat new normal ini. Oke, untuk Teh Neneng, silahkan bisa dimulai. Oke. Oh ya, sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan, ini ya, tidak menerima kolom chat ya. Jadi di-unmute pakai mic gitu. Oke, mangga Teh. Oke. Sebentar. Coba aku ini dulu. Udah kelihatan belum ya si slide presentasinya? Halo? Udah ya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk jadi trainer nih, untuk pertama kalinya nih buat teman-teman. Sesuai judul trainingnya sih, ini training manajemen keuangan yang normal. Jadi sebentar, kita buka present dulu. Judul trainingnya manajemen keuangan kala situasi new normal. Nah, sebelum ke bahasan manajemen keuangannya, ini teman-teman udah tahu kan ya, untuk kedepannya kita bakal ada new normal nih. Jadi ada situasi di mana kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, pandemi virus corona ini kan kita nggak tahu ya sampai kapan kondisinya bakal membaik gitu. Nggak tahu sampai kapan nih, nggak tahu, tak kunjung usai lah istilahnya gitu. Jadi akhirnya pemerintah dengan segala upaya melakukan kondisi new normal atau normal baru bagi kehidupan masyarakat. Nah, kondisi ini mendorong masyarakat untuk beradaptasi agar bisa beraktivitas sehari-hari agar tidak berhenti gitu. Sebelum itu, sebentar, saya copy ini sih dari Pak Wisnu yang kemarin yang mentimeter.com. Coba pengen tahu nih bagi teman-teman apa sih yang terlintas ketika baca atau mendengar new normal gitu. Nah, di sini kodenya, klik dulu di sini mentimeter.com, baru masukin si kodenya. Pengen lihat aja gitu. Teman-teman tuh terlintas di dalam pikirannya tuh apa gitu terkait new normal ini. Bisa langsung aja sih, silakan. Kodenya 72193. Menti.com ya, Mbak? Iya, mentimeter.com. Ini menarik sih mentimeter.com tuh. Jadi pakai mentor kan? Kita bisa tahu gitu pendapat orang gitu. Terus kayak ada beraktivitas seperti biasa. Oke, tidak nyaman. Konspirasi dari mana sih? Ada muncul pikiran konspirasi. Kayaknya herd immunity. Tidak nyaman, merubah hidup, konspirasi. Oke, tidak nyaman lagi, survive. Herd immunity, benar ya. Habits baru ya mungkin. Ini dapat hidayah dari mana? Seleksi alam sama kayak herd immunity ya. Konspirasi, mungkin masuk konspirasi itu di sana ya.
Oke, terima kasih untuk pemikirannya. Ini benar sih. Ketika kita baca atau dengar gitu ya, new normal itu apa sih gitu, langsung terlintas, oh pemaksaan. Oke. Oke, kita balik lagi ya ke presentasinya. Nah, AKB, adaptasi kebiasaan baru ini, saya tahu istilah ini tuh dari Pak Ridwan Kamil. Jadi ada postingan Instagram gitu, beliau itu upload video terkait apa sih kehidupan masyarakat yang mulai kembali normal. Nah, di sana kita tuh apa ya? Selain kita harus kembali beraktivitas seperti biasa, kita juga harus belajar nih beradaptasi dengan aturan baru gitu di fase new normalnya. Berbagai peraturan baru, imbauan untuk bisa hidup berdampingan dengan virus, semakin gencar disosialisasikan. Nah, salah satunya sama Bapak Ridwan Kamil ini. Gak bisa dipungkiri juga sih, gaya hidup baru akibat new normal ini, kita punya gaya hidup baru gitu, yang akan merubah apa ya, selain kehidupan, merubah sisi keuangan kita juga gitu. Selain kita harus ikut berubah seperti social distancing lah gitu, memakai masker, terus persiapan-persiapan lain kayak hand sanitizer kayak gitu, kita juga pasti bakal berubah gaya hidupnya. Jadi ada perubahan gaya hidup, dan di sana juga kita akan merubah juga keuangan kita gitu, pengeluaran kita tuh akan semakin bertambah gitu. Nah, di adaptasi kebiasaan baru ini bisa kita jabarkan 3 sih untuk mengatur strateginya. Yang pertama, fase pertama adalah meninjau rencana. Jadi tahapan awal kita ngelihat situasi dulu sih gitu. Kita ke depannya bakal seperti apa nih kayak gitu. Garis besarnya kayak gitu. Terus fase kedua, mengatur strategi. Nah, di sini setelah kita melihat apa yang bakal kita rencanakan ke depan, kita harus tahu nih cara menanggulangi lah istilahnya, menanggulangi niat kita ke depan tuh kegiatannya kayak seperti apa, aktivitas kita ke depannya seperti apa. Nah, yang terakhir, setelah kita tahu solusi yang bakal kita ambil nih, kesempatan memungkinkan untuk apa ya, mengurangi pengeluaran kita, terus berlanjut ke fase 3 yaitu menstabilkan supaya nggak balik lagi ke fase awal gitu. Jadi ada kayak apa ya, strateginya tuh gagal gitu, istilahnya gitu. Nah, ini ada nanti cara menstabilkannya kayak gimana. Lanjut meninjau rencana. Nah, kita masuk ke fase yang pertama. Seperti yang udah dijelaskan tadi, new normal ini mendorong kita untuk kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi. Jadi kayak normal gitu, masuk kerja, masuk kantor lagi, dinas lagi, terus belanja pengeluaran juga ya udah gitu, keluar lagi kayak gitu. Nah, tapi syaratnya pemerintah itu sudah mengatur dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Nah, dari situ, dari new normal ini kita kan kembali beraktivitas nih. Nah, dari situ kita juga apa ya, jadi bakal ada perubahan baru sih untuk gaya hidup seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ketika new normal, ketika adaptasi kebiasaan baru, perubahan gaya hidup juga jadi baru gitu. Jadi ada yang nambah nih gitu. Pengeluaran semakin bertambah. Nah, dari situ kita harus mengatur keuangan kayak gitu. Dari awalnya ada perubahan ketika beraktivitas, terus perubahan gaya hidup, pengeluaran bertambah. Nah, dari situ kita bijak nih, kita bijak nggak sih gitu ngatur keuangan setelah ada perubahan gaya hidup yang baru sekarang kayak gitu. Nah, lanjut ke yang fase kedua aja ya. Soalnya di sini banyak banget sih untuk masukan atau tips lah gitu.
Nah, masuk ke fase kedua, mengatur strategi. Nah, di sini mengatur strategi adalah beradaptasi dan merancang ulang strategi keuangan mengikuti perubahan gaya hidup, yaitu mengelola keuangan dengan menetapkan skala prioritas. Skala prioritas dengan menekan minat untuk membeli sesuatu hal yang diinginkan, diganti dengan hal yang lebih dibutuhkan saat ini. Nah, prioritaskan uang itu untuk dialokasikan untuk belanja yang harus atau yang wajib dibeli gitu. Jangan kayak buang-buang uang, bukan buang uang, apa sih, kayak yang keluarin aja gitu, buang-buang uang lah istilah itunya, kasarnya, untuk hangout lah, untuk jalan, untuk rekreasi. Nah, kebetulan kan emang new normal ini keadaan kita tuh memang kembali normal gitu kan, kembali ke aktivitas sebelum pandemi. Tapi di sana juga kita tuh harus mikir juga sih, masa harus ngeluarin uang rekreasi, tapi kita juga ada biaya tambahan gitu, harus jaga-jaga nih gitu, biar kesehatan kita juga nggak terganggu. Jadi dana atau uang yang kita punya nih sekarang bisa dialokasikan, contohnya apa ya, pemenuhan kebutuhan dapur kali ya, kayak beli sembako kayak gitu. Nah, mengingat kondisi ini juga akan banyak pengeluaran tambahan kesehatan, kayak beli masker, hand sanitizer, terus vitamin juga. Nah, itu tuh jadi biaya-biaya tambahan yang kita butuhkan sehari-hari gitu. Terlepas dari keinginan yang kayak jajan, rekreasi kayak gitu. Jadi lebih memprioritaskan mana nih pengeluaran yang pokoknya gitu, yang wajib kita keluarkan. Jadi jangan dulu berkeinginan untuk pengen liburan nih gitu, mumpung udah new normal, udah bisa bebas keluar rumah kayak gitu. Jadi lebih ke memikirkan kebutuhan apa yang sekarang sangat amat dibutuhkan gitu. Nah, kenapa sih harus mengatur ulang? Nah, di sini tuh di awal udah dijelasin ya, maksudnya karena ada perubahan gaya hidup, terus pengeluaran kita bertambah, akhirnya harus diulang lagi nih gitu. Manajemen keuangannya itu harus diulang lagi. Nah, apalagi untuk anak kosan ya mungkin agak ini sih. Jadi manage uang sendiri kayak gitu untuk bayar inilah itulah gitu. Nah, kenapa harus mengatur ulang? Kenapa harus mengatur ulang? Nah, dalam kondisi ini akan banyak pengeluaran tambahan untuk kesehatan. Lebih banyak ditekankan untuk pengeluaran kesehatannya sih. Karena kita kan beraktivitas dengan bertemu banyak orang nanti. Jadi ya udah, karena pemerintah sudah tidak membatasi dan kita bisa keluar bebas lah ya gitu. Nah, dari situ kita juga harus jaga-jaga dong untuk kondisi tubuh kita, banyak persiapan, banyak apa sih, kayak bawa apa, pakai masker, pakai apa gitu. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya ngasih beberapa tips sih. Mungkin teman-teman juga mungkin terpikirkan, mungkin juga ada tambahan nih buat kedepannya gitu. Nah, yang pertama itu atur ulang pos pengeluaran. Nah, seperti yang disebutkan tadi, menjelang tatanan hidup baru, terus ada new normal, ada beberapa pos pengeluaran yang harus ditambahkan di perencanaan keuangan. Berdasarkan protokol kesehatan baru itu, apa ya? Jadi kita tuh bakal nambah gitu daftar belanjaannya untuk sehari-hari itu bakal nambah kayak gitu. Kayak beli masker, disinfektan, sarung tangan mungkin gitu ya. Sarung tangan, terus vitamin. Jadi barang yang masuk ke dalam pengeluaran yang baru ini gitu. Nah, selain itu juga karena situasi masih berlangsung gitu ya, si pandeminya masih berlangsung, setidaknya untuk beli vitamin tuh harus ada pos-pos pengeluarannya gitu. Untuk beli makanan sehat, jadi untuk beli vitamin, makanan sehat itu bisa
ningkatin sistem imun tubuh kita juga kan ketika kita beraktivitas seperti biasa. Nah, untuk itu evaluasi kembali hitung-hitungan untuk pengeluaran kita. Cari tahu kebutuhan yang bisa dihilangkan, terus untuk dihilangkan sementara waktu agar uang kita bisa dialihkan ke kebutuhan baru yang lebih penting. Gitu. Nah, untuk yang kedua, tips yang kedua, menutup pos pengeluaran. Ini udah ada yang nanya, oh ada yang ngechat ya? Skip dulu aja mungkin ya. Kita lanjut aja dulu. Oke. Yang kedua, menutup pos pengeluaran yang tidak dibutuhkan selama new normal. Nah, kan kalau awal tadi tuh kita atur ulang pos-pos pengeluaran kan. Nah, untuk sekarang selain mengatur ulang, ada juga tambahan nih. Kira-kira pos mana aja nih yang nggak perlu lah untuk sementara waktu ini gitu. Nggak perlu kita tuh membagi gaji kita untuk pos ini gitu. Jadi kan biasanya nih kalau saya ya menerima gaji terus langsung ini pos untuk tagihan listrik, ini untuk internet. Nah, jadi langsung di pos-pos gitu. Nah, untuk yang tips yang kedua ini ada beberapa pos yang ya udahlah ditutup aja gitu untuk sementara waktu, jangan dulu dimasukin ke pos itu gitu. Jadi lebih ke nambahin pos kah atau ya udah cukup dengan pos yang udah ada cuman dikurangin aja. Nah, bukan berarti ketika new normal ini kita udah aman kan. Jadi penularan virus itu masih kayak belum ada jalan keluarnya gitu. Nah, jadi diusahakan untuk tidak pergi ke tempat yang ramai kayak gitu. Nah, dengan kondisi ini otomatis ada beberapa pos yang ditutup. Ya contohnya yang kayak tadi, kayak pos untuk refreshing, kayak nongkrong, beli kopi, atau GoFood apa, kayak gitu. Terus untuk hiburan, pokoknya yang gitu-gitu lah. Lebih banyak ke refreshing sih. Dan menutup pos pengeluaran ini lebih banyak untuk menyimpan uang gitu. Jadi kalau sepertinya memang teman-teman gitu udah punya pos saving nih, tabungan masa depan untuk apalah gitu, untuk KPR atau beli rumah atau apa, beli mobil atau apa. Nah, bisa ditambahkan ke sana tuh si pos yang udah dikeluarin tadi, yang dikurangin tadi, pos pengeluaran yang udah dikurangin tadi bisa dialihkan ke pos yang lebih apa ya, terjamin sih. Ya pokoknya itulah. Jadi untuk tambah-tambah aja sih gitu. Itu. Terus yang ketiga, tunda sementara investasi alihkan untuk dana darurat. Nah, sebelumnya pas radio ngoding yang kemarin tuh sempat juga ada yang nanya gitu ke saya. Katanya, nih untuk investasi gimana ya ketika corona kayak gini, kayak gitu. Nah, saya tuh menyarankan untuk mending buka dana darurat aja deh, kayak gitu. Daripada investasi gitu. Soalnya ini lumayan tidak disarankan juga sih dana yang tadi yang penutupan pos itu dialihkan ke investasi. Soalnya ketika kondisi saat ini sektor keuangan ataupun mungkin pasar modal itu kena dampaknya mungkin ya. Kayak beli emas juga. Nah, itu kemarin lihat tuh emas turun sih. Tapi ya nggak tahu ke depan kan kayak gimana. Jadi tidak disarankan sih untuk investasi untuk sementara waktu. Nah, sorry, keputus-putus. Terus sama slide-nya emang nggak jalan ya? Slide-nya kan jalan. Ini jalan nggak, Mbak? Sekarang di slide berapa? Slide 3. Oh, kita masih di slide 2. Oh, sebentar. Masih, Mbak? Saya di slide 1. Dari tadi ya? Nah, ini baru nih ke slide 5. Teknisi.
Kang Oh ya Iman Allah, tolong ya. ya Allah. Bisa nggak? Ini suaranya keputus-putus juga soalnya. Oh ya, hmm, Hmm. gimana ya? Jadi gimana ya? Sekarang di slide. Sekarang bisa nggak? Atau gini aja ya mungkin? Sekarang di slide 5. Iya, slide 5. Oke. Oke, Atau bisa. jangan present mungkin ya? Boleh. Ya udah kayak gini aja deh. Oh tadi itu sebenarnya. Nah ketika mengatur ulang ini, tips yang ketiga tadi, jangan dulu investasi, tunda dulu investasi. Jadi dialihkan ke dana darurat aja. Nah itu paling untuk tambahannya sih untuk tips ketiga ini apa ya, lebih ke sisihkan minimal 10% lah dari yang ingin diinvestasikan. Atau gini, dari dana atau dari uang yang kita dapat, contohnya dari gaji, sisihkan 10% aja dari gaji yang diterima ke dana darurat ini gitu. Ini lumayan sih untuk dana darurat, bisa jadi penolong gitu jika kondisinya ya kita nggak ingin sebenarnya ke depan itu kondisinya semakin memburuk atau kayak gimana, tapi untuk jaga-jaga alangkah baiknya ini tuh kita siapin kayak gitu. Yang keempat, tips yang keempat, bijak dalam berbelanja kebutuhan. Nah di sini kita biasanya kalau saya contohnya saya nih biasanya kalau belanja bulanan tuh suka ini agak boros gitu ya. Nah di situ sebenarnya merugikan juga sih, tapi butuh gimana ya? Jadi pemborosan itu akhirnya tuh pasti bakal merugikan gitu. Jadi akhirnya tuh bakal menyesal kayak gitu. Jadi walaupun kerja di rumah WFH bukan berarti semakin boros dalam berbelanja, karena mengingat pengeluaran biaya untuk transport pergi ke kantor itu berkurang kan, sama makan di luar kayak gitu tuh berkurang kan. Nah malah berimbas ke belanja gitu, belanja bulanan contohnya. Nah malah boros tuh di sana. Jadinya malah nggak terkontrol gitu untuk pengeluarannya karena ngerasa oh ini ada uang lebih nih gitu. Harusnya kan ini biaya transport nih, tapi lumayan lah buat beli ini beli itu kayak gitu. Nah itu sebenarnya merugikan di akhirnya sih nanti tuh. Jadi ada rasa penyesalan lah di akhir. Nah bekerja di rumah juga sebenarnya nambah biaya sih, sadar nggak sadar sebenarnya. Jadi ada biaya nambah tuh biaya listrik. Nah terus ada mungkin internet ya kalau sebenarnya apa ya, pasang wifi atau sebenarnya paket data HP juga lumayan sih. Jadi sebenarnya nggak berkurang juga pengeluaran gitu. Jadi kayak pengalihan pengeluaran aja, beda beda biaya doang gitu. Nah biasanya kan kalau di kantor Javan ya kita tuh kantor tuh menyediakan fasilitas ya wifi, terus makan siang juga kan dikasih. Nah ketika sekarang disuruh WFH kita ya udah berarti beli sendiri kan untuk makan atau beli bahan-bahan makanan kayak gitu. Nah selain kondisi tubuh juga kondisi keuangan harus diperhatiin juga nih gitu. Soalnya mengatur keuangan di new normal ini tidak gampang sih. Jadi mungkin kebayangnya oh ya udah new normal gitu balik lagi lah gitu kayak gitu balik lagi soalnya kita ada beberapa instansi ataupun perusahaan yang kembali kerja di kantor kayak gitu. Tapi kita kalau dari Javan sebenarnya kita tetap WFH kan, jadi nggak berpengaruh juga sih normal ini. Jadi untuk pengeluaran eh, di rumah, pengeluaran yang di rumah, ya internet, beli makan kayak gitu tuh kan kita nanggung sendiri gitu. Nah,
perusahaan kan ngasih fasilitas, nah itu benefit untuk kita. Nah untuk lebih hematnya ya itu sih harus bijak-bijak sih sebenarnya memilah mana yang harus dikeluarkan, maksudnya disediakan dananya, tunda dulu tunda dulu keinginan untuk beli hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu gitu. Jadi bijaknya itu di sana. Terus lanjut aja ya mungkin ya ke fase ke tips yang kelima, evaluasi jumlah pemasukan. Nah, setelah kita mikir pengeluaran nih, pengeluaran apa aja nih nanti ke depan kayak gitu. Nah, kita juga harus tahu nih pemasukan yang yang untuk membiayai pengeluaran ini tuh apa sih, berapa sih gitu. Kita juga harus ngitung gitu pemasukannya berapa. Jadi nggak mungkin kan pengeluarannya tuh lebih gede dibandingkan pemasukannya. Nah, setiap ada pengeluaran baru itu, hal utama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi pemasukannya. Selain pengeluaran, kita juga harus evaluasi pemasukan nih, gitu. Pemasukan dari mana? Dari gaji doang kah? Atau dari kita tuh punya selingan kerja apa kah gitu? Atau mungkin punya bisnis online kah kayak gitu. Nah, harus evaluasi kembali. Pemasukan ini apakah cukup untuk menutupi kebutuhan lama saja atau dengan yang baru juga gitu. Terus ada beberapa kebutuhan yang harus ditutupi untuk memenuhi kebutuhan baru yang lebih penting gitu. Nah, biasanya untuk yang gajinya masih pas-pasan, menutup beberapa pos pengeluaran seperti yang di tips nomor 2 tadi, itu lebih ini sih, lebih dianjurkan biar bisa memenuhi kebutuhan yang lain gitu. Dan untuk yang gajinya berlebih, untuk menutupi kebutuhan yang baru sebenarnya bisa-bisa aja nih nambah gitu. Gak perlu lah ada evaluasi gitu. Toh gajiku cukup kok gitu. Jadi sebenarnya dari situ juga kita bisa melakukan penghematan lagi. Keuangan tuh banyak trik atau tips sih untuk penghematan. Jadi akhirnya malah menekan biaya dengan kondisi yang sekarang. Teh Neneng mau nanya dong. Ya. Udah dibuka belum saya tanya? Udah ya? Oh, boleh. Untuk yang poin 3 kan tunda sementara investasi, alihkan dana untuk alihkan untuk dana darurat. Terus di poin 6 kan ada cari penghasilan tambahan. Nah, kebetulan nih kan saya ada penghasilan tambahan gitu ya, penghasilan tambahan yang lain gitu. Yeah. Nah, di penghasilan tambahan ini tuh misalkan saya butuh dana buat kayak memperbaharui lah si barang ini gitu. Nah, berarti kan itu masuknya ke investasi nggak sih? Maksudnya kayak memperbarui barang ini, ntar kan dijual lagi gitu kan? Oh iya. Nah, untuk kayak gitu gimana tuh caranya? Jadi untuk investasi di sini tuh maksudnya lebih ke ini sih, lebih ke bidang keuangan sih. Jadi kan biasanya orang-orang tuh investasi ke saham kayak gitu, investasi ke emas kayak gitu. Nah, ini kan karena kondisi corona ini sangat berpengaruh gitu dengan sektor keuangan kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya misalnya jadi punya kegiatan lain untuk menambah ini nggak ini sih, itu di luar investasi yang disebutkan di poin yang ketiga. Oh, oke. Jadi untuk poin yang ketiga itu investasi itu maksudnya lebih ke investasi ke sektor keuangan kayak gitu. Jadi yang memutar uang kayak gitu. Perputaran uang. Jadi kita ngasih kayak ya saham aja kayak gitu. Saya nanam saham nih, di sini beli saham sekian lembar gitu. Nah, nggak tahu nih ke depan tuh dengan kondisi pandemi kayak gini tuh flow-nya tuh pasti bakal naik turun kan. Nah, kita juga nggak tahu nih apakah kita bakal rugi, nanti tuh di akhir tuh bakal rugi atau gimana gitu kalau di sektor keuangan. Jadi masih belum tentu gitu.
tidak menentu lah kalau sektor keuangan, apalagi saham tuh masih ini sih. Jadi tidak dianjurkannya tuh investasi ke situ sih, John. Oke, siap. Aman. Sip. Ada lagi nggak? Mungkin. Udah sih, sampai sekarang cukup sih. Okay. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Oke. Lanjut ke yang tadi. Itu nomor 5 ya. Evaluasi jumlah pemasukan. Kali itu sih untuk evaluasi jumlah pemasukan. Jadi poin yang ditekankan selain evaluasi pengeluaran apa saja yang bakal keluar, bakal kita bayar gitu, bakal kita keluarkan dananya, evaluasi juga ke jumlah pemasukan yang kita punya gitu. Bukan serta-merta ya udah keluarin uang untuk ini kok, untuk beli vitamin kok gitu, untuk beli hand sanitizer kok gitu. Gak bisa gitu. Jadi sebelum itu sebenarnya ini nggak bisa duluan yang mana yang akhir sih. Ini harusnya berbarengan juga gitu. Ketika kita evaluasi pengeluaran, kita juga evaluasi pemasukan juga tuh, untuk bisa mensinkronkan lah. Nggak mungkin kan kita nanti tuh malah ke poin yang ke-7, ini langsung ke poin yang ke-7 sih. Jadi malah berhutang kayak gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 6 aja paling ya. Cari penghasilan tambahan bila perlu. Nah, kayak tadi Jody nih, bagus nih. Lumayan kan jadi ya buat tambah-tambah. Nah, untuk cari penghasilan tambahan ini bisa juga sih sebenarnya. Ini poin agak akhir sih pas aku cari-cari gimana kalau sebenarnya cari tambahan ya gitu. Makanya disebutkan di belakangnya bila perlu gitu. Nah, walaupun kita lagi new normal, tidak ada yang bisa menjamin semua akan kembali stabil seperti biasa. Entah itu kehidupan, entah itu gaya hidup kita, entah itu keuangan kita gitu. Terutama bagi yang bekerja di perusahaan yang terkena dampak terparah gitu. Nah, untuk jaga-jaganya, terutama soal keuangan ini, kita tuh untuk balik lagi ke tips yang kelima sih. Jadi untuk nambah pemasukan gitu. Kita kan nggak tahu nih ke depan tuh bakal seperti apa, kondisi keuangan kita tuh bakal apa gitu. Nah, solusinya tuh bisa juga dengan menambah pekerjaan, menyelingi lah. Jadi jangan sampai kita juga malah terombang-ambing gitu. Jadi mana acuannya tuh yang mana selingannya gitu. Nah, ini untuk mencari tambahan tuh lebih ke selingannya sih. Jadi kita kerja tetap fokus ke yang pertama, misal kerja di Java, ya udah fokus di Java kayak gitu. Kerja giat. Nah, di samping itu kita punya misal Sabtu Minggu atau malamnya ada waktu senggang nih, cari-carilah gitu penghasilan tambahan tuh apa aja gitu, yang bisa kita kerjakan gitu, yang bisa kita cari sebagai penambah pemasukan yang tadi. Itu poin tambahannya. Nah, yang terakhir yang nomor 7, hindari berhutang. Seperti yang udah disebutin, karena ini ya, kita tuh jadi pengen beli barang-barang yang untuk menyuplai gaya hidup baru ini. Jadi nggak mikir ini, jadi ya udahlah ambil aja gitu. Kayak contoh pakai kartu kredit kan ya tagihannya tuh di akhir gitu kan, kita berhutang dulu lah istilahnya gitu. Nah, beli ini gitu, tanpa memikirkan kita tuh udah ngambil berapa duit nih gitu, sampai ya awalnya memang untuk kesejahteraan diri sendiri sih, untuk kesehatan diri sendiri, tapi tidak memikirkan ke depannya gitu. Tiba-tiba tagihan udah gede aja gitu karena pakai kartu kredit yang kita nggak mikirkan pengeluarannya. Nah,
ini balik lagi ke nomor 1 berarti ya, masih ada sangkut pautnya sebenarnya di 7 tips ini. Jadi pos pengeluaran itu penting gitu, dan akhirnya hindari berhutang. Nah, pos-pos pengeluaran ini kita kan udah membagi berapa persen untuk pos pengeluarannya. Nah, nanti tuh bisa juga ada sisa. Nah, sisanya itu bisa kita alihkan ke pengeluaran yang sehari-hari gitu. Jadi selain biaya sehari-hari yang kita keluarkan, kita juga ngepost gitu untuk dana darurat. Ini yang 7 tips ini masih saling berkaitan sebenarnya, kayak gitu. Nah, untuk slide strategi mungkin udah sih ya gitu. Nah, lanjut ke fase yang ketiga sih. Nah, fase yang ketiga yaitu menstabilkan. Stabil atau tidaknya kondisi keuangan itu dipengaruhi dengan pengaturan dan pengelolaan semua poin yang terdapat dalam strategi yang 7 poin tadi. Nah, dengan menentukan tujuan keuangan membantu mengatur sejumlah langkah dalam pengelolaan keuangan. Akan terasa lebih baik bila bisa mengelola uang belanja dengan cerdas. Nah, menjaga keuangan itu agar bisa selalu stabil itu emang penting sih, hal yang sangat penting itu, sebab kondisi keuangan itu mempengaruhi kualitas kehidupan secara keseluruhan. Jika kondisi keuangan memburuk, pemenuhan sejumlah kebutuhan juga pasti akan terganggu kan ya. Nah, kemungkinan tuh imbasnya akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Jadi kita nggak mikir gitu ke depannya, keluarin aja. Nah, ternyata nanti di masa depan malah imbasnya tuh baru kerasa gitu. Terus karena tidak ada strategi di awal, jadi kasarnya nggak punya duit berapa bulan gitu, harus ngutang kayak gitu. Nah, makanya menstabilkan keuangan itu sangat penting sih. Jadi memang harus dari awal sebenarnya. Jadi kalau sepertinya cara pertama, misal saya sudah punya rencana gini strateginya ini. Nah, ketika di fase yang ketiga ternyata tidak menjalankan, intinya ingkar lah gitu. Jadi tidak konsisten sama poin yang di strategi tadi, nggak dijalanin, ya udah gitu, hancur tuh semua gitu. Manajemen keuangannya itu ya udah nggak berguna gitu, malah kayak ngerusak keuangan kayak gitu. Nah, makanya di awal itu ketika kita nyusun rencana, niatan apa, terus strateginya apa, itu harus dipatenkan sih ya. Harus kita tuh harus taat lah gitu, disiplin dengan strategi itu gitu. Jangan serta-merta karena strategi itu kita yang bikin, ya udahlah gitu. Toh orang lain nggak kena, bukan kayak gitu sih, lebih ke manajemen ke diri sendiri lagi juga gitu. Selain memanage hal keuangan, juga kita harus memanage keinginan, minat kita sendiri gitu. Jadi nantinya jangan sampai kondisi keuangan nggak stabil, terus justru membawa kita ke dalam krisis keuangan berkepanjangan ke depannya. Nah, kayak gitu. Nah, di slide yang ke-7, di sini poin yang lebih ditekankan lagi adalah mengerti dengan baik apa saja yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok dan wajib. Jadi menunda dulu apa yang minat kita terhadap beli sesuatu, tapi kita harus memikirkan apa yang kita butuhkan gitu untuk sekarang. Jadi kebutuhan pokok dan wajib kita beli itu apa aja kayak gitu. Dan selanjutnya bisa
menggunakan fasilitas diskon sih. Ini untuk tips yang apa ya, lebih membantu sih. Kitanya harus pintar-pintar kan. Tadi tuh di slide berapa ya? Harus cerdas gitu. Nah, akan terasa lebih baik bila kita mengelola uang belanja dengan cerdas. Nah, cerdas di sini tuh bisa dengan mencari-cari fasilitas sih, fasilitas diskon, voucher gitu. Terus penawaran khusus atau memang program lain yang bisa menghemat uang ketika belanja. Ya, entah apa gitu lah. Tapi yang paling sering kita dengar tuh lebih ke diskon kan, diskon terus dapat voucher, terus ada penawaran 1 dapat 2, itu penawaran khusus lah kayak gitu. Tapi ini balik lagi ke poin yang pertama ya. Jadi walaupun memang ada barang yang ada diskon gitu, ada voucher, ada penawaran khusus, tapi barang tersebut bukan barang yang kita butuhkan, itu skip dulu deh gitu. Tunda dulu nafsu buat beli diskonan yang nggak wajib kita butuhkan gitu. Kayak gitu. Nah, lalu melakukan kegiatan belanja secara terencana dengan menyusun daftarnya terlebih dahulu. Nah, biasanya kan kalau kita belanja nih, saya lah biar gampangnya. Kalau belanja nih sebenarnya sudah ngelis gitu. Ngelis dalam waktu kurun 2 minggu atau kurun 3 minggu, ya paling lama 1 bulan lah. Kebutuhan apa aja nih yang pengen dibeli gitu, sudah di-list gitu, sabun kayak gitu-gitu. Nah, kadang ada barang yang dibeli di luar list itu gitu. Nah, ini balik lagi ke poin yang pertama. Ternyata susah juga gitu ya, kalau udah nyampe ke tempat atau nyampe ke ya swalayan lah, yang gampangnya. Ternyata kita tuh nggak beli barang yang udah kita catat gitu. Malah barang-barang yang terlepas dari itu malah pada dibeli gitu. Nah, di sini balik lagi ke strategi yang pertama. Kita mau disiplin nggak gitu? Kita udah bikin strategi nih dari awal, masa sih nggak disiplin sama strategi sendiri kayak gitu. Nah, di sini makanya menyusun lagi belanja apa nih yang kita butuhkan. Jadi harus terencana gitu. Dan nggak boleh beli barang di luar apa yang udah kita rencanain pas sebelum beli gitu. Nah, yang terakhir, selalu evaluasi keuangan secara berkala. Ini jangka waktu evaluasinya bisa per 1 bulan sih. Kalau memang nggak lupa, terus kalau memang pengen 1 bulan, ya bikin aja catatan-catatan gitu. Catatan-catatan pengeluaran, terus pemasukannya berapa, terus pengeluaran bulan ini berapa, atau kalau mau lebih detail lagi bisa per minggu atau per hari itu langsung dicatat gitu. Nah, ini ada Mentimeter lagi sih. Coba teman-teman ini lagi dong, masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada pertanyaan aplikasi pengelola keuangan apa aja yang pernah dipakai gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah pakai ya, mungkin aplikasi mobile atau apa gitu untuk mengelola pengeluaran sama pemasukannya. Nah, kalau biasanya sih kalau lebih simpel tuh ya aplikasi mobile gitu di HP. Kita install apa, aplikasi keuangan apa, nggak pakai aplikasi pengeluaran, aplikasi pengelola keuangan apa gitu di HP biar terencana aja gitu, nggak tiba-tiba di akhir bulan, aku nggak punya duit nih, habis nih duitnya udah dari seminggu yang lalu kayak gitu. Jadi malah sengsara di minggu-minggu akhir tiap bulannya gitu. Kan kalau sebenarnya ada punya aplikasi ini, terus kitanya juga rajin update di sana, itu lumayan ke reminder gitu loh. Jadi hari ini habis berapa, minggu ini habis berapa, kok gede banget ya gitu dibandingkan minggu sebelumnya. Berarti minggu depan aku harus kurangin nih kayak gitu. Kalau saya sih kalau udah update
keuangan gitu di aplikasi HP. Nah, jadinya apa ya? Ada masa di mana pengeluaran juga tidak terkontrol gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh, kemarin aku beli banyak ini kebutuhan gitu. Besok berarti dikurangin atau jangan dulu beli apa-apa deh gitu. Nah, ini apa ya? Nggak pakai BNIS. BNIS itu apa ya? M-Banking, Financialku, Genius, Money Lover. Siapa nih yang pakai Money Lover? Saya juga sama sih pakai Money Lover. Tapi ini tuh nggak ini sih. Ada beberapa akun yang memang harus beli ya. Jadi nggak gratis gitu. Wallet, nggak tahu jadi nggak pakai. Oke. Jadi mungkin ada banyak aplikasi pengelola keuangan yang gratis gitu untuk diinstal di HP. Nah, itu bisa ngebantu gitu untuk pengelolaan keuangannya. Jadi ngejaga aja sih gitu. Nge-reminder biar nggak nafsu belanja atau ngeluarin uang tuh gede gitu. Oke, makasih untuk jawabannya. Nah, balik lagi. Nah, gambar ini saya dapat dari BNPB sih. Badan Nasional ya, Badan Nasional. Nah, ternyata banyak ya persiapan new normal itu gitu. Nah, di situ berarti kita harus beli-beli nih gitu. Beli banyak kebutuhan buat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Apalagi untuk beberapa orang yang memang kerjanya di lapangan gitu, ketemu banyak orang, bersimpangan dengan orang, bersentuhan mungkin ya nggak sengaja, terus nyentuh barang-barang tertentu gitu di fasilitas umum. Nah, ternyata di dalam tas tuh banyak ya yang mesti dibawa gitu. Berarti bakal banyak nih pengeluaran untuk sehari-hari terlepas dari pengeluaran bulanan yang selama ini kita keluarkan. Nah, ini tambahan biayanya sih. Helm pribadi, gitu, multivitamin, sabun, hand sanitizer, terus banyak lah ya. Botol minum juga bawa kan, alat makan juga bawa sendiri kalau memang khawatir gitu ya di luar beli makan apa sih? Mungkin kalau di resto gitu ya agak terjamin mungkin ya. Tapi kalau beli di tempat ini khawatir juga sih. Kayak gitu. Jadi bawa botol minum sendiri tuh bagus sih. Sebenarnya dianjurkan sih. Nah, sudah siap nggak gitu? Sudah siap nggak nih dengan kondisi baru sekarang normal gitu? Sudah siapkah apa ya, kita tuh ngadepin selain apa ya, menjaga kesehatan, siap juga kah keuangan kita gitu untuk menunjang aktivitas kita ke depannya. Nah, paling gitu sih. Ini ada pertanyaan nggak ya terkait training manajemen ini? Oke, berarti materi udah habis ya Teh ya? Iya, udah. Oke, buat teman-teman semua nih, menarik banget nih. Jadi kita harus punya apa tadi Teh yang 10% dari gaji itu uang kotor. Ya, menyisihkan sih Mbak, lebih ke menyisihkan 10% dari gaji lah untuk dana darurat gitu. Ya karena kita juga nggak pernah tahu ya Teh ya keadaan kedepannya gitu kan. Bahkan kita juga nggak mengira kalau ada corona di tahun 2020 dan impact-nya sebegininya gitu kan ya. Iya betul. Iya. Oke, buat teman-teman nih, siapapun ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang kita diskusi nih sampai jam 17.00. Ibu Neneng. Ya. Berarti sekarang kalau 10% itu berarti yang 10% dikasih suami aja ya? Yang 50% ke Neneng sendiri? Wah itu kamu lewatnya ya. Ini serius. Jadi kan 10% berarti kan gaji suami punya istri. Yang 50% punya istri. Jadi kan dikip gitu ya. Dikip gitu ya di gaji suami, ya udah gitu di rekening suami aja. Wah itu
tergantung atau mungkin itu sebagai masukan dari saya gitu kan. Jadi gaji suami diambil 20%, yang 20% buat suami aja gitu. Jadi untuk amannya, jadi Neneng pegang cuma 150% gitu kan. Wah, Sulam ya Pak. Itu kan jadi suaminya biar nggak boros gitu kan. iya. Maksudnya gini sih Kang, lebih ke kalau beda-beda posisi ya, beda kondisi dari suami istri. Nah, ini lebih ke diskusi lagi mungkin ya ke pasangannya. Ini kita ke depan bakal gini, kita kerja kayak gini gitu. Terus kita harus setidaknya kita mesti nyiapin dana darurat nih gitu. Gimana ya? Kalau dari saya gini. Karena udah cari tahu untuk mengelola keuangan tuh ada tips gitu dengan cara membuka pos pengeluaran dana darurat kayak gitu. Ya diskusi aja gitu sama pasangannya. Ini setuju nggak atau ada pemikiran lain nggak gitu. Biar sama-sama enak gitu kan. Nggak mungkin kan dari salah satu pihak transparan aja gitu untuk masalah keuangan. Mungkin kalau sudah berumah tangga kan nggak mungkin untuk kan, maksudnya wah aku punya gaji jadi ke istri gitu, istri kasih ini aja deh, ini buat kan yang 10% itu gitu, tanpa sepengetahuan ya, walaupun memang posisi istri itu ya dari mana aja gitu, tapi lebih baiknya ya udah transparan aja gitu terkait keuangan, apalagi keuangan kan untuk berdua kan ke depan, untuk masa depan berdua ke depan gitu, untuk anak lah contohnya kayak gitu, bisa tuh dana darurat tuh untuk pendidikan tambahan gitu, untuk dana pendidikan tambahan bisa jadi ya gitu. Tapi untuk sementara ini karena kondisi pandemi yang nggak tahu sampai kapan selesainya, ya udah kalau mau buka pos dana darurat lebih ke untuk kesehatan keluarga aja gitu sih Kang Ule. 10%-nya ya. Gitu sih. Ada lagi nggak pertanyaannya? Bisa sharing juga sih ini kalau punya ada tips tambahan atau mungkin tips dari aku kurang atau ada yang enggak gitu nggak setuju, boleh kok share aja. Oke. Menjawab Pak? Cukup Bu. ini suaminya ada dari belakang saya Bu, cuma 30% katanya. Sekarang mau dijatah. Pak Nurman prepare ya Bapak Nurman, tolong. Gitu. Jadi bagus. Oke, kalau Jody bisa sharing nggak Jod? Kan kamu tadi kan ini ya bilang kalau kamu tuh punya tambahan kayak gitu kan, punya tambahan buat investasi kayak gitu. Terus di masa pandemi kayak gini gimana nih? Apakah dari bisnisnya Jody sekarang itu berpengaruh juga kah karena corona ini? Terus bagaimana terkait manajemen keuangannya kayak gitu? Kalau untuk saya sih yang usaha kecil-kecilan saya alhamdulillah nggak ada kendala sih. Saya nggak sampai mandet gitu. Malah makin banyak gitu, maksudnya yang pengen beli lah kasarnya ke saya tuh lumayan lah. Tapi ya itu saya tuh masih kan kadang tuh ketika saya cari barangnya itu harus dipermulus lah, diindahkan gitu si barangnya. Nah kadang suka kelabasan saya ngeindahinnya, jadi dapat untungnya nggak sebanyak ketika saya pikirin di awal gitu. Nah, itu sih hasrat memperbaharuinya itu cuman sekian gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ketika udah beres loh kok ini kalau saya kemarin kalau saya cuma poles begini berarti untungnya dikit banget gitu. Maksudnya bukan dikit banget, ada tapi dikit gitu, nggak sebanyak yang diharapkan di awal
Jadi hasratnya itu tuh yang masih susah untuk ditahan gitu. Iya, memang hasrat sih. Oke, berarti kayaknya ini ya, kedepannya Tenaneng perlu ngisi lagi ya terkait apa untung rugi bisnis gitu. Oh, Iya nggak? iya, bisa. Bagus nih materinya. Apaan? Ini perlu didiskusikan nih. Tapi aku nggak punya bisnis, Mbak. Gimana dong? Ya, Kang Nurmen coba bisnis apa? Siap, nanti kita diskusi. Oke deh. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tanya gitu atau share apa gitu. Boleh. Kalau nggak ada, aku mau ke Mas Rama deh. Mas Rama kan sudah menikah nih sama Kate Neneng. Wih, mantap, baru tahu ya saya. Aduh, telat banget. Kamu bukan anak Jogja. Halo Mas Rama. Jadi kan orang Bandung bukan orang Jogja, Mbak. Iya, kemarin terdampar aja deh nih. Kenapa? Cek Mas Rama. Halo. Halo, Mas, sharing dong. Mas Rama di saat sekarang nih manajemen keuangannya gimana? Di masa pandemik ini, apakah berdiskusi dengan istrinya atau punya keputusan tersendiri kayak gitu kan? Gimana nih kok versi Mas Rama? Belum di manage. Kenapa? Belum di manage. Saya kerja. Kayaknya apa enggak kan aku boleh pakai wallet dari dokter kan. Niatnya itu buat manage, tapi aku malah kurang rutin. Niatnya malah mau tanya ke Mbak Naning gimana caranya biar rutin nyatet gitu. Gimana caranya biar tercatat kebutuhannya gitu? Ini kan udah surplus premium cuma enggak Kurang jelas, Mas, suaranya, Mas. gimana? Iya, suaranya kurang jelas. Suaranya kayak ngebekem gitu. Ngebekem teh apa tuh, Pak? Nah, atunya aduh kayak kode iya. Misalnya ngerti orang gitu ya. Tahu gitu loh. Gembremeng gitu ya. Apa? Gemeng-gemeng. Berdengung. Bisa diulang nggak yang jelas, Mas Rama? Pengirang tereng. Hah? Oh, udah. Sampun. Jadi aku tanya ke Mbaknya itu gimana caranya biar aplikasi yang bikin membuat kelola keuangan itu bisa maksimal gitu. Soalnya sama kita ini kan kayaknya nyatet keuangan di ya rutin. Kalinya rutin bolak-balik ke kita gitu loh. Jadi datanya nggak gitu. Gimana ya? Masih keputusan ya? Apa cuma aku aja? Aku nggak ke aku belajar. Mas, Mas Rama bantu ketik boleh nggak? Cara menuliskan apa gitu doang terus putus. udah ngobrol, udah ngomong banyak ya. Iya. Boleh dibantu? Jelas, cuman dengung. Jadi kayak seret kayak gitu. Kayak beberapa kata doang ya Jadi suara ada tapi tidak jelas kalimatnya. Nah, Kayak pakai masker 5 rangkap gitu. dibantu ditulis ya Mas Rama ya. Oke, sambil nunggu Mas Rama. Siapa ya? Ada sedikit, Mbak, ini kalau dari saya. Oke, Pak Wawa. Nah, Gimana? dari saya sih biasanya kalau tiap gajian tarik semua setor istri. Udah saya nggak megang sama sekali. Paling kalau perlu ya saya minta. Jadi untuk masa sekarang ya saya tahan di ATM dulu gitu kan. Saya kasihnya bertahap. Nunggu istri minta Pak, mau dapat baru saya kasih lagi gitu. Jadi nggak nyimpen uang berlebih di rumah gitu kan. Saya sering hilang juga gitu kan. Makanya ya saya cari aman, ya udah bertahap aja gitu. Ditampung dulu ya Kang di rekening ya. Jadi kan biasanya cash itu gampang habis gitu ya. Banget. Iya makanya. Kadang nggak nyampe ke gajian lagi dah. Ini udah habis ya. Iya. Jadi berkala gitu ya bisa-bisa. Sekarang lebih sekarang ya buat saya sekarang lebih nyaman seperti itu gitu.
Saya ngasih berkala, kemudian saya kasih satu buka dulu, udah satu dulu sampai menjerit kita. Menjerit yang bisa uang, udah tinggal 20.000 lagi, belanja nggak ada, udah dipakai. Tekan lagi, ya nggak 20 berkala dari. Nah itu lumayan efektif juga sih, bisa bertahan. Gitu aja sih saya. Iya Kang, itu buat opsi sih, bisa kayak gitu. Jadi masih ke istri itu bisa secara berkala sih, itu jadi bisa lebih terkontrol sih untuk pengeluarannya. Jadi ini kan posisinya Kang Ule gitu yang kontrol gitu. Jadi dari pihak Kang Ule-nya ya udahlah gitu, berkala aja bisa kayak gitu. Itu bagus sih untuk tipsnya. Penggunaan cash sering cepat habis sih sebenarnya. Oke. Nih bisa jadi referensi Kang Nurman juga nih, ntar store ke teh neneknya sabar ya. Jadi nggak langsung habis gaji dikasih tapi bertahap gitu. Bapak Nurman gimana? Terima kasih Kang Gule. Salah. Ini orangnya ada salah kasih statement saya. Direvisi. Tapi itu emang mungkin buat saya cara terbaik gitu kan, sambil nyari jalan yang lain. Iya. Itu versi Pak terbaik gitu ya, tapi versi Kang Nurman atau Teh Neneng beda lagi gitu ya Teh. Tapi buat Neneng ya kalau bisa ditekan aja gitu, jangan sampai keluar kemana-mana gitu uangnya. Ngontrol, monitoring. Oke. Oke, Teh, ini Mas Ramanya udah nih. Jadi, aku bacain. Jadi, gimana caranya buat nyatet keuangan itu rajin? Soalnya, dulu mau nyatet berkali-kali, tapi seminggu kemudian beberapa transaksi nggak kecatet. Jadinya datanya nggak valid, akhirnya nggak pernah nyatet lagi. Oh, nyatet pengeluaran nih. Gimana, Teh? Kalau kayak gitu, Teh? Ini Mas Ramanya nyatetnya di mana ya? Catat manual pakai tangan gitu atau gimana? Pakai aplikasi wallet. Oh, ada aplikasi. Oh, ada aplikasi. Sebenarnya balik lagi ke poin yang strategi tadi sih. Ini kita mau disiplin atau enggak gitu. Itu kan dari awal tuh kita sudah bersusah mikir gitu. Rencana ke depan gimana, ini kita bakal beraktivitas seperti apa, terus strategi untuk mengelola itu semua tuh seperti apa. Kita kan udah berpikir keras di awal, ya masa gitu ketika prosesnya malah impar gitu, malah nggak konsisten gitu. Nah sebenarnya balik lagi ke manajemen diri sendirinya dulu sih gitu. Selain tujuan kita untuk memanage keuangan, kita juga harus belajar jadi orang yang bisa mengatur diri gitu. Jadi tidak semuanya apa yang diinginkan dikerjain gitu, dilakukan, tapi ada pembatasan untuk menahan itu semua gitu. Nah dari situ kita bisa memilih kedisiplinan kita untuk nyatet pengeluaran. Nah karena tujuan kita ingin memanage keuangan, berarti kita harus juga memanage diri dong untuk tetap disiplin nyatet pengeluaran gitu. Kalau gini, kalau punya masalah bisa update di aplikasi pengelolaan keuangan itu agak minta waktu, bisa juga kalau sebenarnya lagi buka HP, lagi lihat chat, ke notes aja. Hari ini aku beli ini. Ya udah cukup dengan catatan itu dulu aja gitu. Nanti baru dipindahin aplikasi.
Tapi ini jangan sampai membludak juga ya. Jadi ya udah ditumpuk 1 minggu gitu pengeluaran, baru dipindahin ke aplikasi yang di HP atau di website atau apa ya. Jadi memang harus rajin sih sebenarnya, ini susah sebenarnya untuk mendisiplinkan diri. Tapi kita harus mikir lagi tujuan kita apa. Untuk mendapatkan tujuan itu kita harus apa. Nah, prosesnya itu berarti harus bisa mengendalikan diri kan, kayak gitu. Jadi harus bisa mendisiplinkan diri kayak gitu sih. Selama memang agak susah sih. Ini saya juga sering suka males gitu. Jadi ada aja gitu alasannya. Nanti dan akhirnya malah lupa kan. Nah, untuk meminimalisir kelupaan itu, baiknya ya udah, karena kita sering pegang HP ya kan, pegang HP apalagi kalau sering pakai aplikasi di HP gitu, aplikasi di HP, ya udah sembari kita buka Instagram contohnya kayak gitu, ya udah sambil buka aplikasi aja gitu, atau sambil ketika kita main game, ya udah gitu, menyisihkan waktunya untuk buka aplikasi atau cuman hanya buat notes di HP gitu, pengeluaran itu apa aja, kayak gitu sih, kayak gitu Mas Ram. Jadi sembari buka HP aja sih gitu. Sip. Gitu, ada lagi nggak ya? Ini lumayan sih, saya juga nambah tips lah untuk opsi. Lumayan. Gitu. Kang Indra mungkin ada? Kang Indra juga kan udah nikah nih, gimana nih Kang? Share dong. Keuangannya. Kalau keuangan saya mah kayaknya beda dengan yang tadi sharing. Oh iya. Jadi memang saya mah pegang sendiri uangnya. Kayak Kang Ule gitu, berkala gitu ya Kang? Jadi memang sebulan berapa ya udah segitu gitu. Oke. Ini tinggal memposisikan sih sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya yang udah berumah tangga, yang jadi posisi yang memanage itu siapa gitu? Suami kah atau si istri kah? Kayak gitu sih. Benar. Iya, kayak gitu. Donatur. Oke. Ini Mbak Nurul mana ya? Mas Sugi, ada Mas Sugi ya? Mas share dong Mas. Ini sambil ini aja sih, sambil sharing gitu. Mungkin di Mas Sugi ada tips keuangan. Ada opsi lain, ada tips lain gitu untuk keuangan. Lebih ke keuangan pribadi kan untuk aktivitas sehari-hari. Ya mungkin tadi nggak ngikutin full ya, mungkin beberapa potong tadi kan gimana? Iya Mas. Jadi kalau dari aku ya, mungkin nggak banyak sih tips dan triknya, tapi mungkin berbeda. Ini kan bagi yang menikah sama belum menikah kan mungkin prioritas ininya beda, prioritas pengeluarannya. Iya. Jadi kalau aku sih lebih mengurangi apa sih hal-hal yang mungkin kurang penting dan bisa di pending kan. Seperti tadi di training apa tadi ada 4 kuadran deh, urgent dan penting. Jadi kita prioritaskan yang penting-penting aja gitu. Iya. Tadi juga di bahasan tadi tuh dibahas juga sih sebenarnya untuk yang memprioritaskan pengeluaran. Sebentar. Ini masih ini kan ya, share screen kan ya? Mana ya tadi? Nah ini. Jadi strateginya tuh ya memang merancang ulang strategi keuangan, terus mengelola keuangan dengan menetapkan skala prioritas.
Nah, skala prioritas ini dengan menekan minat untuk untuk nafsu beli barang yang nggak dibutuhin gitu. Tapi lebih ditekankan ke kebutuhan yang lebih wajib atau yang lebih penting. Jadi skala prioritasnya itu memang di sini ada gitu, ada bahasanya, sempat dibahas di sini juga sih Mas gitu. Gitu sih. Untuk di poin-poin strategi ini yang dibahas tadi ada di mana ya untuk pos pengeluaran. Nah, yang ini paling ya Mas. Ada pengeluaran yang tidak dibutuhkan selama new normal. Jadi menutup pos itu dulu gitu untuk sementara waktu. Jadi lebih ke dialihkan dananya atau bisa dialihkan jadi dana darurat atau bisa dialihkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya gitu. Gitu sih. Ini poin 3. Ya, oke. Ada lagi nggak yang pengen ditanyakan? Atau mau sharing lagi? Oke, kalau dari waktu juga Teh udah jam 17 gitu ya. Jadi mungkin untuk sesi ini pertanyaan juga kita stop dulu gitu. Tapi kalau misalkan ada bisalah mungkin nanti chat ke Teh Neneng atau di kanal seperti biasa kita diskusikan. Jadi karena mungkin waktu sekarang terbatas, maka ditutup dulu aja. Oke. Lain sebelum ditutup ada semacam ini statement. Jadi untuk menghadapi new normal ini di tengah pandemi, kita juga harus keuangan tubuh juga harus sehat, dan tubuh dan keuangan juga harus sehat. Nah, dari situ kita bisa mengatur keuangan di tatanan hidup baru. Itu memang nggak gampang sih ya. Jadi banyak yang harus diperhatikan gitu untuk kondisi keuangannya. Nanti bakal muncul beberapa perubahan yang bisa mengganggu stabilitas keuangan pribadi kita kan. Jadi mesti pinter-pinter lah gitu ngatur strateginya, ngatur uang strategi, kedisiplinannya biar keuangannya itu tetap terjaga lah gitu. Jangan sampai mengabaikan pengeluaran kecil dengan tidak menghitung. Misal ya udah pengeluarannya kecil kok gitu, jadi nggak dimasukin ke pengeluaran itu, enggak gitu. Dan merencanakannya tuh harus benar gitu. Karena dampak yang bersama keuangan ya itu gitu salah satunya. Nah, untuk penghematan diusahakan untuk menyisihkan dana darurat sih. Dan kedisiplinan diri. Udah sih paling itu aja. Untuk kata-kata terakhirnya untuk penutup trainingnya. Oke. Terima kasih banyak Neneng untuk sharing pada sore hari ini. Dan semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dari sesi ini. Mungkin cukup sekian. Tadi statement juga udah dari Teh Neneng. Jadi saya tutup. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.